Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa sariqus sudur bi safa'it tauhid wa sirril iqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin ruhil anwar wa sirril asrar wa nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi al-jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil malawan, amma ba'd. Yang kami hormati calon siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Husnul Arifin peserta Matsama tahun 2020-2021 yang saya banggakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini, di hari Selasa, hari pertama kita melaksanakan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama ini sampai dengan selesai. Amin, Allahumma amin. Salawat salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mendidik kita dari jalan yang buruk menuju jalan yang baik, yaitu ad-dinul Islam, yang insya Allah kita anut agamanya dan kelak mudah-mudahan kita mengharap syafaatnya dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah. Anak-anak sekolah sekalian serta Matsama yang saya hormati dan kami banggakan, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Husnul Arifin, terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah biografi singkat tentang pendiri perintis Yayasan Husnul Arifin, yaitu Yayasan Husnul Arifin murni dirintis dan didirikan oleh beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu. Beliaunya bertempat tinggal di Surabaya, tepatnya di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding Lor, Surabaya. Beliau adalah seorang wali dan juga seorang mursyid at-thariqah, yang mana beliaulah yang mencetuskan ide murni tentang cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Husnul Arifin ini, yang nantinya akan ada lembaga MTS, MA, yang mana itu adalah murni dari beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu. Anak-anak sekalian yang saya hormati, bahwa sejarah singkat tentang berdirinya Madrasah Husnul Arifin ini berawal dari sejak tahun 1988. Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an punya ide, punya gagasan, yang mana gagasan itu disampaikan kepada pengurus yang berada di wilayah Kecamatan Menganti. Kemudian dari situlah
pengurus yang ada di wilayah Kecamatan Menganti istilahnya itu menyampaikan beberapa pandangan-pandangan tentang tempat yang mana ada 3 tempat yang disodorkan kepada beliau untuk dijadikan lembaga pondok pesantren. Yang mana tempat itu yang pertama adalah di Kebon Dalem ini, dan yang kedua berada di Desa Pelempatu, dan yang ketiga berada di Desa Setro. Setelah tanah yang ada itu disampaikan kepada beliaunya, ternyata beliaunya menghendaki bahwa tanah yang dipilih adalah tanah yang berada di Kebon Dalem, Domas, Menganti, Gresik. Padahal pada waktu itu tanah yang berada di Kebon Dalem ini tanahnya sangat tandus gersang, tanahnya sangat angker, bahkan tidak ada penduduk satupun yang berani menginjak di tanah ini pada tahun itu, sehingga dirintislah sebuah yayasan Pondok Pesantren Bussanul Arifin. Pada tahun 1990 mulailah peletakan batu pertama yang langsung diletakkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori sendiri. Setelah itu, setelah diletakkan batu pertama, dibangunlah pondok pesantren yang megah ini sampai dengan sekitar 2 tahun sudah dianggap selesai. Kemudian baru 1992 lembaga ini baru beroperasi. Waktu itu ada MI dan juga MTS dan Madrasah Aliyah. Akan tetapi yang berjalan hanya 2 unit, yaitu MTS Bussanul Arifin dan MA Bussanul Arifin, dan pondok pesantrennya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya berkembang dengan pesat, dan sampai sekarang di tahun 2020 ini mengalami 3 kali periode ketua yayasan. Yang pertama, ketua yayasan yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Beliau bertempat tinggal di Menganti. Yang kedua, setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Haji Ahmad Salamun. Setelah Bapak Haji Abdurrahman meninggal, kemudian ketua yayasan dipegang oleh Bapak Haji Ahmad Salamun yang juga berdomisili di Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Kemudian setelah Bapak Haji Ahmad Salamun wafat, ketua yayasan digantikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi MSI. Beliau berdomisili di Desa Derancang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan sampai sekarang periode Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi MSI masih belum habis. Perkembangan MTS Bussanul Arifin sangat pesat maju dan dikenal oleh seluruh elemen masyarakat, karena sesuai dengan latar belakang pendiriannya, yaitu MTS Bussanul Arifin, MA Bussanul Arifin, juga Pondok Bussanul Arifin, itu adalah rahmatan lil alamin untuk semua umat. Siapa saja yang mau bersekolah di sini bisa diterima, karena ini adalah sekolahan umat
umat manusia, khususnya umat muslim. Anak-anak sekalian yang saya hormati dan kami banggakan, itulah sekelumit sejarah singkat tentang berdirinya Yayasan Bustanul Arifin yang di dalamnya ada pondok, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Semoga penjelasan singkat ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan kita semua mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, diberi keselamatan, dan menjadi siswa yang bermartabat, yang kelak nanti akan menjadi harapan cita-cita orang tua, yaitu menjadi siswa-siswi yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Sesuai dengan tujuan didirikannya madrasah ini oleh Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori, yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya, yaitu Lembaga Bustanul Arifin ini adalah mencetak kader-kader yang islami, yang berwawasan ahli sunnah wal jamaah, serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan mempunyai akhlakul karimah, menjadi santri, siswa-siswi yang bermartabat, soleh dan solihah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.